Shalom, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan, yang bersumber dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya lah Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Dari ayat-ayat ini, fokus pada ayat 17 dan 18, ditanyakan bagaimana bisa Yesus segera diikuti dan diterima panggilannya oleh Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Padahal dapat kita telusuri latar belakang dari keberadaan Yesus yang tinggal di Nazaret, anak Yusuf Maria yang disebut sebagai anak tukang kayu. Memang Yusuf adalah seorang tukang kayu di Nazaret. Tetapi juga kita tahu bahwa setiap anak-anak orang Israel disekolahkan di sinagog. Tentunya Yesus juga sekolah di sinagog. Tetapi tidak serta-merta Yesus segera bisa menjadi seorang rabi atau guru yang memanggil dan memuridkan seseorang atau orang lain. Ada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara tradisi dari ahli-ahli Taurat. Apakah mazhab dari Syamai atau Hillel yang diikuti? Hal ini berbeda dengan Yesus. Yesus adalah anak tukang kayu. Lalu bagaimana ia bisa langsung diikuti, diterima panggilannya oleh Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus? Tentu ini sangat mengherankan, bukan? Namun kalau kita menelusuri secara cermat, maka kita mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis telah memberikan sebuah clue atau pernyataan mengenai keberadaan dari Yesus. Hal itu dapat kita ketahui dari penjelasan Yohanes Pembaptis dari pernyataannya mengenai baptisan. Berilah dirimu dibaptis. Sebelumnya ia mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Proklamasi, penjelasan yang disampaikan Yohanes Pembaptis, ini disampaikan dengan lantang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sehingga banyak orang datang ke Sungai Yordan. Dan tentunya tidak ketinggalan, Yesus pun datang ke Sungai Yordan. Mengapa demikian? Kalau orang-orang di sekitar Yohanes Pembaptis mau mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, maka mereka haruslah mengakui dosanya dan meminta pengampunan, dan segeralah ada pembaptisan dengan air di Sungai Yordan. Dalam kondisi seperti itu, Yohanes Pembaptis memberikan suatu pernyataan yang sangat mengagetkan, mengherankan, di mana banyak orang mendengarkan di pinggiran Sungai Yordan itu. Ia mengatakan di ayat 7, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapakah yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ini? Tentunya banyak orang bertanya-tanya. Tentunya akan diselidiki siapa yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis ini. Pada momen-momen seperti itu, dan masih di pinggiran Sungai Yordan ini, Yesus datang. Dan Yesus datang untuk dibaptis. Namun berbeda dengan orang-orang yang datang
sebelum Yesus datang atau sesudah Yesus datang. Apa perbedaannya? Yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan air itu mengakui dosanya, menyesali kejahatannya, meminta pengampunan karena memang berdosa, sehingga bertobat, meminta belas kasihan Tuhan Allah. Tetapi Yesus datang bukan karena ia berdosa. Memang ia manusia, tetapi tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, sehingga Yesus tidak mengakui dosa, tidak menyatakan pertobatan. Karena pertobatan dan pengakuan dosa dilakukan oleh orang-orang berdosa. Sementara Yesus bukan orang berdosa. Sehingga apa alasan Yesus datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Alasannya agar kehendak Allah dinyatakan. Karena itulah kehendak Allah. Jadi Yesus di hadapan publik, di depan Yohanes Pembaptis, meminta supaya Yohanes Pembaptis membaptisnya. Dan terjadilah peristiwa Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Dikatakan di ayat 10, pada saat Yesus, keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Artinya, ada penyataan dari surga, ada pengurapan dari Allah, ada kepenuhan Roh Kudus yang dinyatakan ketika peristiwa pembaptisan terjadi. Tentunya, Yohanes Pembaptis mengetahui dan mengerti betul bahwa peristiwa itu bukan sekedar ritual atau seremonial pertobatan seperti orang-orang berdosa, tetapi itu adalah suatu penyataan proklamasi keadaan Yesus yang adalah anak Allah yang menyatakan diri untuk menebus umat manusia, khusus umat pilihannya. Sehingga benarlah bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Ini adalah suatu hal yang diketahui publik pada saat itu, dimengerti oleh Yohanes Pembaptis, sehingga secara umum orang mulai kenal, mulai tahu, mulai mengerti siapakah Yesus orang Nazaret itu. Selanjutnya, Markus yang menulis Injil ini menyatakan bahwa ada peristiwa lain sesudah pembaptisan di mana Roh memimpin Yesus ke padang gurun dan tinggal di padang gurun selama 40 hari, dicobai oleh iblis. Dan ia menang melawan pencobaan iblis, baik pencobaan secara fisik, baik pencobaan secara kekuasaan, maupun pencobaan secara perlindungan, kekuatan. Yesus mengalahkan iblis dengan firman-Nya, dengan otoritas firman-Nya, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah peristiwa itu, apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan seperti kita ketahui bahwa akhirnya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena ia mengkritisi pemerintahan Herodes yang telah melakukan hal yang tidak bermoral. Dan ini menjadi sesuatu hal yang memalukan, sehingga Yohanes Pembaptis ini ditangkap, dan atas permintaan putri tirinya, kepala Yohanes Pembaptis menjadi hadiah ulang tahun dari putri tirinya itu. Dan Yohanes Pembaptis tidak lagi melayani seperti sebelumnya. Setelah peristiwa itu, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memulailah pelayanan pemberitaan Injil Allah. Dan katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini ada peristiwa yang sama mirip dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis sebelumnya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tetapi hal yang dikatakan oleh Yesus berbeda. Esensinya maupun penyataannya. Bahwa ia mengatakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Fokusnya bukan pada
pertobatan belaka, bukan pada ritual baptisan dengan air di Sungai Yordan, tetapi pada percaya pada Injil, kabar baik yang datangnya dari Allah. Apa yang dilakukan Yesus setelah ia memproklamasikan berita Injil ini, kerajaan Allah, dan pertobatan yang berdasarkan pada kepercayaan pada Injil? Yesus mulai melakukan pelayanan, menelusuri Danau Galilea. Tentunya ini tidak berlangsung hanya sehari setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya, baptisan, pencobaan, dan proklamasi. Ada banyak waktu yang dilakukan oleh Yesus untuk menyatakan apa yang menjadi berita pelayanannya, misinya di bumi ini. Momen berjumpa dengan Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus bukan momen dadakan, bukan momen settingan, dan juga bukan momen di mana mereka heran, kaget, tidak masuk akal, kok ada Yesus, anak tukang kayu, bicara tentang kerajaan Allah, pertobatan, dan Injil Allah. Namun mereka, para nelayan, tentunya sudah mendengar, mengetahui apa-apa berita sebelumnya, baik dari berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis maupun berita yang secara terang benderang disampaikan oleh Yesus di Galilea. Kalau Yohanes Pembaptis menyampaikan berita itu di padang gurun, di mana ia meneriakkan itu dengan suara keras, sementara Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, pertobatan, percaya pada Injil, itu keliling dari satu tempat ke tempat lain di wilayah Galilea. Dengan kata lain, berita tentang kerajaan Allah, pertobatan, dan Injil berulang-ulang diketahui dan didengar oleh banyak orang. Tibalah momen berjumpa dengan Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes. Dan ketika terjadi perjumpaan, Yesus yang menjumpai mereka. Jadi bukan mereka menjumpai Yesus, tapi Yesus yang menjumpai mereka ketika mereka sedang menebar jala, ketika mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Jadi di sini ada dua kondisi atau situasi. Andreas, Simon sedang menebar jala di danau, sedangkan Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala di dalam perahu. Artinya mereka secara menyeluruh sedang bekerja, sedang menangkap ikan, sedang berkarya untuk kebutuhan mereka. Dan Yesus menjumpai mereka, Yesus menyatakan suatu panggilan kepada mereka, bukan panggilan biasa, karena ada otoritas, ada kekuatan, ada kuasa yang sungguh nyata dari panggilan itu. Maka ketika Yesus mengatakan kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia," mereka digerakkan hatinya oleh Tuhan dan perkataan Tuhan yang punya otoritas itu untuk meninggalkan jalannya, untuk meninggalkan perahu itu, dan ayahnya mengikut Yesus. Jadi, bagaimana mungkin Yesus yang anak tukang kayu bisa memanggil orang-orang di pinggiran danau Galilea itu langsung menerima? Sekali lagi, itu bukan peristiwa dadakan, bukan peristiwa settingan, dan juga bukan peristiwa yang insidental. Tapi itu peristiwa yang memang sudah direncanakan dan dirancang sedemikian oleh Tuhan, dan tentunya sudah mereka ketahui siapakah Yesus. Jadi tidak mengherankan seorang yang namanya Yesus memanggil mereka dan mereka menerimanya. Karena apa? Karena mereka sudah pernah mengetahui dari Yohanes Pembaptis sebelumnya. Sudah pernah mendengar berita tentang kerajaan Allah, pertobatan, dan Injil dari Yesus Kristus sebelumnya. Walaupun mereka tidak
merespon waktu itu, dan banyak orang tidak merespon waktu itu, dan tidak ada catatan bahwa mereka mengetahui atau mereka mengikuti isu, berita, kabar yang ada di sekitar Galilea dan Danau Galilea. Tetapi ketika Yesus langsung memanggil mereka, mengunjungi mereka, menjumpai mereka, mereka mendapatkan privilege, kehormatan, bahwa yang telah memproklamasikan tentang kerajaan Allah langsung datang menjumpai mereka. Hal itu sebenarnya tidak mengherankan. Bukankah sama seperti Yohanes Pembaptis yang bukan orang Farisi Saduki, yang tidak diketahui apakah mereka menyelidiki Yohanes Pembaptis ini mazhab Syamai atau Hillel. Ada yang mengatakan dia mazhab kaum Essens yang tinggal di padang gurun, yang menolak keramaian politik atau keagamaan orang-orang ahli Taurat. Yang pasti ketika ia berteriak, menyerukan bertobatlah, banyak orang yang datang. Bahkan ada ahli Taurat yang datang. Dengan kata lain, kehausan, keinginan, kerinduan dari banyak orang Israel, dari banyak orang di sekitar wilayah Galilea, Yudea, Samaria, Yerusalem, dan sekitarnya untuk bertobat, itu memang menjadi kebutuhan. Dan banyak orang akhirnya ikut Yohanes Pembaptis. Tetapi setelah Yohanes Pembaptis dipenjara, dipenggal kepalanya, tidak ada lagi orang yang berani berkata demikian. Jangan-jangan dipenggal lagi. Jangan-jangan dipenjara lagi. Namun pada saat itu, Yesus tampil. Dan kuasanya, otoritasnya, kekuatannya melampaui Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis berteriak, berseru di padang gurun, Yesus tidak demikian. Ia jalan menelusuri Galilea. Ia menelusuri Danau Galilea dan menyampaikan dengan terbuka apa yang menjadi misinya. Jadi tidak mengherankan kalau kebutuhan akan kerohanian pertobatan, kebutuhan untuk berjumpa dengan Allah itu dinyatakan oleh mereka, dan Yesus bukan menunggu tetapi menjumpai. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis yang menunggu di pinggiran Sungai Yordan, orang-orang yang datang. Tapi Yesus bukan menunggu, tapi dia menelusuri, berjumpa langsung di tempat pekerjaan mereka. Ini yang membuat selain perbedaan, juga mengherankan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Mengapa tidak semua nelayan yang dipanggil? Dan mengapa tidak ada yang ikut ketika ada panggilan? Ini berkaitan dengan pilihan Tuhan kepada Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mengapa Zebedius, ayahnya Yohanes dan Yakobus, tidak ikut juga menjadi muridnya Yesus? Tentulah ini atas ketentuan Allah memanggil Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Dengan jawaban-jawaban yang deskriptif dan tentunya analisis konteks memberikan kepada kita bahwa sejak proklamasi Yesus atas misinya, maka panggilan kepada Yesus tidak lagi hanya anak Yusuf, anak tukang kayu, tetapi rabi, yaitu seseorang yang diberikan wewenang, otoritas, kekuatan untuk menyatakan kerajaan Allah agar banyak orang bertobat dan menerima Injil yang datangnya dari Allah. Kiranya penjelasan ini menolong setiap orang yang mendapatkan pertanyaan mengenai bagaimana Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus segera merespon panggilan Yesus, anak tukang kayu tersebut. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita untuk mendapatkan suatu pengertian yang utuh tentang sebuah peristiwa yang mungkin sulit untuk dipahami kalau hanya sekilas saja kita membaca suatu teks pada ayat
ayat yang di dalam kitab ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.